GHI. Nah, yang A sekarang. Ini algoritmanya ya. Jadi kalian pastikan kalau sudah ROSC pasiennya hidup, berarti algoritmanya seperti ini. Nanti teman-teman baca. Yang harus kalian lakukan adalah A, airway. Pastikan jalan nafasnya bebas. Kalau pasien belum terintubasi, pasang intubasi. Jangan-jangan nanti ke depannya ada kardiak arrest lagi, kita udah siap pasiennya sudah terintubasi. Tapi kalau selama pelaksanaan RJP tadi sudah diintubasi, ya sudah, berarti tinggal sambungin ke ventilasi mekanis atau ventilator. Jelas ya? Jelas. Ventilatornya settingannya urusan dokter. Biasanya mulai dari kontrol dulu. Gitu ya. Yang harus kita perhatikan adalah target PTCO2-nya, ETCO2-nya. Tekanan ETCO2-nya. Itu di 35 sampai 45 mg. Taunya dari mana? Taunya menggunakan alat. Alatnya tadi namanya kapnogram. Alatnya kayak gini. Nah, ini bisa ditempel di ETT, nanti kelihatan ETCO2-nya berapa. Ya. Jadi kalau ETCO2-nya di 35 sampai 45, berarti itu sudah aman airway-nya. Oke? Itu airway. Jadi pasang airway definitif. Kalau sudah pasang ventilasi mekanis, pastikan ETCO2 35 sampai 45. Kalau ada secret berarti di jadi yang dimonitor di sini apa? Jalan nafas. Jelas? Breathing. Ventilasi, nggak boleh sampai hipoksia atau hiperkapnia atau hiperoksemia. Ya, jadi jangan sampai nanti pasiennya ada hiperventilasi, berarti kebanyakan ngasih udara, gitu ya. Jangan sampai hiperkapnia, kebanyakan karbon dioksida, ya. Tekanan CO2-nya banyak, itu besar, itu nggak boleh. Atau hiperoksemia, si tekanan O2-nya juga yang tinggi. Ini biasanya dicek lewat AGD, tapi lama ya. Kalau di ruangan yang nggak ada mesin AGD, jadi biasanya kita lakukan ventilasi mekanisnya di set 10 kali per menit, ya, dengan target SPO2-nya adalah 92 sampai 98%. Yang harus kalian monitor adalah napas dan juga saturasi. Jadi kalau di soal OSCE nanti, apa yang harus kamu lakukan atau apa yang harus dievaluasi, apa yang harus kamu sebutkan atau laporkan untuk breathing, maka dua ini tentang nafas sama tentang saturasi oksigen. Kalau tadi airway apa? Jalan nafas, gitu ya. Kalau breathing berarti tentang nafas, frekuensi, kedalaman, kecepatan dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau circulation targetnya adalah systolic blood pressure-nya di atas 90, MAP-nya di atas 65, biasanya dikasih obat-obatan itu, ya. Ini juga indikasi dokter ya, dari dokter kita tinggal lakuin tindakan, biasanya menggunakan infus puncturing pump yang kemarin sudah teman-teman pelajari dengan Bu Gamia, atau mungkin hari ini gitu ya. Terus dikasih loading cairan pakai normal salin. Nah, yang harus dimonitor sebagai perawat adalah nadi, akral, perfusi, sama tekanan darah. Oke, jadi kalau di bedside monitor, oh ini nggak ada. Itu ada nanti satu kabel buat tensi. Pastikan itu terpasang. Tapi kalau itu nggak ada kayak gini, ada tensimeter, maka lakukan manual tensi. Ya, berapa tensinya? Oh, kalau saturasi tadi yang ini ya, yang saturasi. Jadi nggak usah pakai yang portable, pakai yang ini, nyambung nanti ke sini. Paham? Ya, jadi kalau di sini kita cek nadi. Kalau nadi juga sama, biasanya kalau di bedside monitor ada ini elektroda, kita tempelin. Atau kalau nggak ada berarti cek nadi manual di bagian trachealis atau misalkan di radialis atau di karotis gitu ya. Kalian hitung frekuensi, kekuatannya, terus akral itu di mana? Akral itu di mana? Akral itu periksa di mana? Di sini. Di jari. Ayo, di mana? Akral itu sepertiga ekstremitas. Jadi kalau kamu ceknya di tangan ya berarti sepertiga tangannya pasien segimana, ini tangannya pasien segini, berarti sepertiga minimal sampai sini. Ini akral. Jadi bukan cuma di ujung-ujung doang. Kalau ujung-ujung doang bisa jadi karena AC juga dingin. Ya, jadi akral harus dipegang sepertiganya. Kalau di kaki juga sama, sepertiganya sampai mana. Ya. Cek akral. Cek CRT. Berarti jempolnya dipencet kan? Ya, terus tekanan darah tadi ditensi pasien. Paham? Itu yang harus dimonitor perawat. Jadi kalau ada ujian,
Laporkan hasil evaluasi sirkulasi. Berarti bicara tentang Nadi, akral, perfusi, jelas. Disability ini harusnya status mental ya, kesadaran, GCS dan lain-lain. Kalau yang ini temperatur itu adalah exposure. Jadi exposure suhunya harus di 32 sampai 30. Nah, kalau disability GCS-nya harusnya pasien GCS-nya itu naik-naik lah minimal ya, enggak ya kalau koma pun nggak masalah, yang penting ada catatan dia koma ya, ditulis. FGHI. F itu Foley kateter kalau belum dipasang kateter. G itu gastric tube. Di sini NGT atau OGT gitu ya. H itu heart monitor, berarti pasiennya ini harus tersambung dan harus dikasih EKG, dipasang EKG, diperiksa EKG 12 lead. I berarti imaging, berarti periksa ronsen, X-ray. Jangan-jangan habis RJP ada patah tulang, ada kontusio paru gitu. Ya. Jadi A sampai I perlu dilakukan. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas? Dan kalian harus tahu apa yang harus diobservasi dan dievaluasi. Jadi evaluasi bukan cuman nadi, nafas, recovery position, bukan cuma itu. Tapi kalau di rumah sakit tadi, kalau circulation, nadi, akral, perfusi, sama tensi. Kalau di breathing berarti pernafasan sama saturasi. Kalau ada hasil AGD lebih bagus, gitu ya. Kalau di airway berarti jalan nafas. Paham? Cukup? Ada pertanyaan? Tuh kalau mau